Halo semuanya, khususnya kalian para calon pendidik. Selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah topik yang jujur aja bisa dibilang benar-benar krusial. Kita akan membongkar bareng-bareng kenapa menumbuhkan emosi positif itu bukan cuma sekedar pemanis atau embel-embel di ruang kelas. Ini tuh murni strategi berbasis sains buat mendongkrek kesuksesan akademik dan kesejahteraan siswa kalian nanti. Siap-siap ya, karena ini bakal mubah total cara pandang kita soal proses belajar mengajar. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas 6 poin utama. Pertama, mengapa emosi positif? Kedua, teori broaden and build. Ketiga, kekuatan rasa syukur. Keempat, membangun optimisme. Kelima, strategi di kelas. Dan keenam, peran guru. Tujuannya simpel, kita mau menggeser fokus dari pendidikan yang cuma ngejar nilai ujian ke sistem holistik yang benar-benar mengoptimalkan fungsi kognitif siswa kita secara menyeluruh. Kita masuk ke bagian pertama, mengapa emosi positif? Yuk, kita mulai bahas soal kesejahteraan siswa. Coba kita renungkan sejenak fakta pahit ini. Apakah kesuksesan akademik itu emang harus dibayar mahal dengan mengorbankan kesehatan mental? Kita sering banget kan tanpa sadar nerima kalau kelelahan mental, cemas, atau bahkan burnout itu semacam tiket masuk yang wajib dibayar demi nilai tinggi. Padahal beban kognitif yang ditanggung anak-anak kita tuh udah luar biasa berat loh. Mereka lari dari satu ujian ke ujian lain tanpa sempat ambil napas. Dan tebak apa akibatnya? Tekanan yang numpuk ini justru malah merusak performa belajar mereka dan ngebunuh rasa cinta mereka sama sekolah. Makanya, kita harus berani ninggalin paradigma lama yang cuma fokus sama deretan angka di atas kertas dan batas kemampuan kognitif, yang ujung-ujungnya cuma bikin capek mental. Kita butuh paradigma baru nih, sebuah pendekatan kesejahteraan psikologis yang holistik. Kenapa? Karena emosi positif itu bukan hal remeh. Emosi positif justru adalah penawar paling ampuh buat ngelawan burnout. Ini yang secara aktif bakal nyuburin motivasi mereka, bikin fokus mereka lebih tajam, dan pastinya bikin mereka lebih tangguh waktu ngadepin materi pelajaran yang paling rumit sekalipun. Sekarang lanjut ke bagian kedua, teori broaden and build, yang jadi fondasi psikologis kita. Nah, untuk benar-benar paham gimana upgrade otak ini terjadi, kita harus lihat kerangka psikologis luar biasa dari Barbara Fredrickson, yaitu teori broaden and build. Intinya tuh gini, merasa bahagia itu nyatanya benar-benar memperlebar lensa mental kita. Coba deh bayangin kalau siswa lagi stres. Pandangan mereka kan rasanya menyempit ya, kayak pakai kacamata kuda. Fokus mereka cuma tertuju ke satu ancaman, ujian. Tapi saat emosi positif itu muncul, cakupan perhatian mereka otomatis meluas. Otak tiba-tiba dapat lampu hijau buat ngelihat lebih banyak kemungkinan, menghubungkan ide-ide baru, dan nemuin solusi yang jauh lebih kreatif. Urutan kerjanya tuh benar-benar menarik. Pertama, waktu siswa ngalamin emosi positif. Misalnya rasa excited pas lagi eksperimen di lab atau rasa lega pas berhasil mecahin teka-teki. Nah, di tahap kedua, pola pikir mereka langsung meluas. Mereka jadi jauh lebih fleksibel. Terus, di tahap ketiga, perluasan ini bertindak ibarat tabungan jangka panjang. Ini bahkan ngebangun sumber daya psikologis yang solid, kayak ketahanan mental waktu dapat tugas berat dan kemampuan sosial buat kerja bareng teman. Fondasi inilah yang bikin siswa bisa berkembang pesat, sebuah kondisi optimal yang dalam psikologi sering banget disebut sebagai flourishing. Kita masuk ke bagian ketiga, kekuatan rasa syukur atau gratitude. Mari kita bedah obat pertama untuk kesejahteraan siswa kita. Kalau dengar kata syukur, banyak yang ngira itu cuma sifat bawaan lahir atau karakter orang tertentu aja. Padahal nyatanya nggak gitu sama sekali. Syukur itu adalah keterampilan psikologis. Ibaratnya ini tuh otot mental yang benar-benar bisa dilatih. Bayangin aja kayak lagi nge-gym, kalau siswa rutin ngelatih rasa syukur setiap hari, mereka secara otomatis lagi ngajarin otak mereka buat terus memindai dan nyari hal-hal positif di sekitarnya. Dan tahu nggak, secara klinis latihan ini terbukti ampuh banget buat nurunin tingkat stres dan depresi secara drastis, sekaligus menajamkan fokus belajar mereka. Benar-benar sebuah game changer. Praktik bersyukur ini kerjanya di dua level yang saling melengkapi loh. Pertama, ada dimensi internal. Ini terjadi saat siswa ngenalin dan ngehargain progres belajar mereka sendiri. Sekecil apapun itu, mereka belajar merayakan proses bukan cuma terobsesi sama hasil akhir. Nah, yang kedua itu dimensi eksternal. Ini adalah wujud nyatanya, kayak kebiasaan bilang terima kasih ke teman sekelompok atau ke kalian sebagai guru mereka. Kalau dua dimensi ini digabungin secara rutin, ini bakal nyiptain budaya kelas yang super suportif, asyik diajak kolaborasi, dan pastinya penuh dengan empati. Oke, kita melangkah ke bagian keempat, membangun optimisme. Mari kita lihat gimana rasa syukur tadi jadi fondasi yang pas buat konsep ini. Penting banget nih buat digarisbawahi. Optimisme di sini bukan berarti kita ngajarin toxic positivity ya. Bukan soal senyum palsu atau nutup mata kalau materinya emang susah. Sama sekali bukan. Optimisme adalah pola pikir penyelesaian masalah yang sangat taktis.
Ini adalah keyakinan kuat kalau usaha yang dikerahkan pasti bakal bawa hasil, dan setiap tantangan itu pasti punya solusi. Pola pikir inilah yang secara langsung mencegah siswa ngibarin bendera putih waktu ketemu soal matematika yang ribet banget, dan justru bikin mereka makin gigih buat terus nyoba. Coba deh kita perhatikan perbedaan fundamental dari dua gaya pikir ini. Bayangin ada sebuah tembok kegagalan. Anak yang pesimis bakal ngelihat tembok itu sebagai jalan buntu yang permanen. Mereka nganggap satu nilai buruk sebagai bukti kalau mereka itu kurang pintar dan gak bisa diubah. Tapi, anak yang optimis bakal ngelihat tembok yang sama, terus mikir, oke, di mana nih tangganya? Mereka ngebingkai ulang kegagalan sebagai masalah sementara yang 100% bisa diperbaiki pakai strategi baru dan usaha ekstra. Inilah alasan utama kenapa siswa yang optimis itu bisa bangkit lagi dengan sangat cepat. Masuk ke bagian kelima, strategi di kelas alias The Classroom Playbook. Saatnya kita bahas aksi nyatanya. Ngomongin teori emang gampang, tapi kalian butuh taktik yang konkret di lapangan. Mari kita susun rutinitas harinya. Pagi-pagi, kalian bisa mulai dengan pemetaan harapan. Bimbing siswa bikin target yang jelas, dan rumuskan plan B kalau rencana A gagal. Terus pas siang, waktu energi mulai drop dan anak-anak mulai mentok, kalian masuk bawa penilaian ulang positif. Bantu mereka ngelihat rintangan murni sebagai data buat belajar, bukan sebagai ancaman. Dan sebelum pulang di akhir hari, tutup dengan rutinitas nulis 3 hal baik yang terjadi hari itu di jurnal mereka. Ini tuh rutinitas sederhana, nggak butuh banyak effort, tapi dampaknya masif banget buat nyuntikin harapan ke kegiatan sehari-hari. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, peran guru. Ini adalah bagian yang paling menentukan. Gini ya, secanggih apapun taktik di kelas tadi, nggak bakal ada artinya tanpa satu variabel utama, yaitu kalian. Ruang kelas itu ibarat cermin besar, dan emosi itu benar-benar menular. Seperti kata kutipan ini, kalian berfungsi nggak cuma sebagai instruktur, tapi sebagai model emosi positif. Kalian bukan sekedar mesin penyampai materi. Sikap kalian yang optimis, antusias, dan penuh empati pas lagi ngadepin hari yang ruwet, itu bakal jadi cetak biru yang diamati dan dicontoh sama siswa. Mereka belajar cara merespons tantangan, dan stres cuma dari ngeliat gimana kalian mengelola emosi di depan kelas. Biar ekosistem belajar yang sehat ini benar-benar terwujud, kita butuh pendekatan sistemik yang mengakar kuat. Maksudnya, kalian perlu menyelipkan praktek bersyukur ini langsung ke dalam mata pelajaran harian, misalnya lewat nulis jurnal di kelas bahasa. Ini juga berarti masukin program pengembangan karakter ke kegiatan co-curricular dan sengaja membentuk budaya apresiasi di seluruh sekolah sebagai norma sehari-hari. Dan pastinya, jangan lupa selalu lakukan evaluasi lewat refleksi dan observasi rutin. Semua strategi ini saling mengunci untuk mastiin siswa kalian nggak cuma sukses dengan deretan angka di rapor, tapi juga punya hidup yang tangguh dan bermakna. Jadi, saat nanti tiba waktunya buat kalian ngambil alih kendali di kelas kalian sendiri, lingkungan belajar kayak apa sih yang bakal kalian bangun? Apakah kalian bakal biarin stres dan burnout jadi standar operasional yang lumrah? Atau kalian mau ngambil langkah berani buat mendesain sebuah ruang di mana kesuksesan akademik dan kebahagiaan mental bisa tumbuh subur bareng-bareng? Pilihan itu, beserta masa depan dan kesejahteraan siswa kalian nanti, ada sepenuhnya di tangan kalian. Terima kasih udah ikut ngebedah materi ini bareng kita dan sampai jumpa di ruang kelas yang penuh inspirasi nanti.